Film diawali dengan diperlihatkannya seorang lelaki yang sedang berjalan di tengah kegelapan malam. Ia terlihat seperti mendengar sesuatu dan mulai mencari arah suara tersebut. Lalu ia menuju ke sebuah rumah yang ternyata di dalam rumah tersebut terlihat sekumpulan orang sedang melakukan ritual. Saat dia menyaksikan orang-orang tersebut, tiba-tiba semua orang itu menatapnya dan ia pun lari terbirit-birit. Di saat dia berlari untuk kabur, ia pun terjatuh. Di tengah ketakutannya, ia malah melihat pula orang-orang tanpa kepala sedang menari-nari. Dan saat dia ingin mencoba kabur kembali, tapi naasnya ada seutas tali yang menjerat lehernya dan kemudian ia ditarik ke atas, lalu ia pun mati tergantung. Di lain scene kita diperlihatkan 3 orang yang sangat heboh dan konyol juga berspesies tulang lunak alias banci. Mereka hendak menaiki bus jurusan Bangkok untuk liburan karena salah satu dari mereka ini memenangkan togel. Dan dari terminal itu nampak tukang kernet yang sedang mengumumkan bahwasanya bis akan segera berangkat. Saat mereka bertiga di dalam bus, kita perkenalan dulu ya, bahwa mereka ini bernama First yang katanya gay, lalu Balon yang juga kayak banci, dan satu lagi princess dari segala princess yang bernama God alias putri God ya. Kemudian God melihat penumpang yang tampan dan kemudian berteriak. Yang ternyata di dalam bus itu mereka bertemu dengan teman lamanya semasa kuliah dulu yang bernama Nong. Dia baru saja dipecat dari pekerjaannya dan katanya ia dipecat lantaran umurnya yang sial. Dan umur Nong saat ini genap 25 tahun ya. Mengetahui hal itu, Balon, First, dan God pun merayakan ulang tahun Nong di dalam mobil tersebut. Saat mereka bernostalgia dan menari-nari atas ulang tahun Nong, supir bus yang mengintip mereka dari kaca spion melihat mereka menari-nari tanpa kepala. Ketika dia meyakinkan kernet bus apa yang dia lihat di spion tersebut, tiba-tiba mereka berdua pingsan dan hal itu membuat bus tidak ada yang mengendalikan. Di saat bus terombang-ambing akibat tidak ada pengemudi, Princess God mencoba mengambil alih tapi apalah daya, takdir sudah berkata lain dan bus itu mengalami kecelakaan. Setelah kecelakaan itu mereka berhasil dievakuasi ke rumah sakit. Balon, Nong, dan First berhasil selamat, tapi sayangnya si artis cantik dan elok rupanya ini alias Princess God harus mati duluan. Sangat disayangkan ya, princessnya mati duluan. Di saat mereka bersedih atas kematian God, tiba-tiba ayah Nong datang dan mereka berdebat perihal omong kosong kepercayaan ayahnya, di mana nasib sial selalu menghampirinya ketika umur 25 tahun. Dan hal itu dikait-kaitkan dengan kecelakaan yang barusan mereka alami. Dan untuk menghindari hal itu semua, orang itu harus ditahbiskan atau bisa disebut sebagai pensucian, atau juga bisa disebut sebagai ritual untuk menjadi biksu bagi umat Buddha. Gak lama kemudian datanglah seorang biksu beneran yang seolah-olah sudah tahu masalah mereka. Biksu itu menjelaskan perihal apa penahbisan itu. Lalu tiba-tiba Balon teringat sesuatu bahwa dia pernah bersumpah bahwa kalau dia menang lotre, maka mereka bertiga akan ditahbiskan. Dan dengan terpaksa mereka bertiga harus memenuhi sumpah itu, karena yang namanya sumpah harus ditepati ya. Sebelum pergi ke tempat pentahbisan itu, Nong diberi kalung misterius entah jimat atau semacamnya oleh sang biksu. ไปบนที่ไหนเมื่อถึงเวลาโยมก็จะรู้เอง Singkat cerita mereka sampai ke suatu tempat untuk mereka ditahbiskan. Tempat itu bernama Candi Tumanakanimit yang jauh dari kota dan berada di tempat terpencil, tapi sinyal internet masih lancar ya. Gak kayak di tempat kita hujan dikit nge-lag. 4G rasanya H+. Dan dari tempat itulah awal mula petualangan 3 sekawan itu dimulai. Ketika memasuki tempat tersebut, mereka tak lupa memberikan penghormatan atau sejenisnya dan membakar dupa. Saat mereka tengah melakukan penghormatan, tiba-tiba terlihat seorang biksu misterius yang diam tanpa kata lalu pergi begitu saja. Dan hal itu kayaknya tanda-tanda bahwa di sana memang gak beres ya. Tapi di mata si First, biksu itu malah dianggap seksi dan memikat hatinya. Dia nih guys. Situasi seketika mencair saat mereka melihat seorang gadis bohai cantik in the hoy yang aku juga suka melihatnya. Akibat kecantikannya itu membuat saya berusaha mencari sosial medianya dan berhasil jumpa yang ternyata memang cantik lor. Gadis itu bernama Joy yang terlihat sedang menangis. Kenapa ya? Tapi nggak apa-apa lah, seenggaknya di tempat itu ada cewek, cakep pula.
Ketika mereka menyusuri tempat itu, mereka bertemu dengan seorang pemuda gaul bernama Odd. Dia adalah anak penduduk sekitar ya. Ya bisa dikatakan dia ini orang yang suka ngebantu-bantu dan belajar di kuil itu. Dan Odd mengajak mereka bertemu dengan seorang biara bernama Luang Por. Tapi biksu itu terlihat resah, gundah, gelisah gitu ya, mendengar mereka berniat ditahbiskan di sana. Dan pada akhirnya biksu itu mengizinkan dan menyuruh Odd untuk mengantarkan mereka ke biksu lain sebagai pengasuh mereka bertiga menjelang ritual pentahbisan. Biksu muda yang akan menjadi pengasuh mereka itu bernama Pemula. Pemula menjelaskan bahwa hanya 3 orang pria di kuil itu dan otomatis perseran. Jadi biksu yang tadi dia lihat siapa? Tanpa pikir panjang, Pemula mengajak mereka untuk ke kamar mereka masing-masing selama tinggal di sana. Ternyata kamar yang mereka harapkan tidak seperti kenyataannya. Dan ketika mereka mengemasi kamar itu, tiba-tiba mereka disambut oleh interaksi gaib walaupun saat itu masih siang bolong. Serem Jok. Tapi ada lucunya ya. Akibat kejadian itu, Balon menyuruh Odd untuk mencarikan tempat tinggal yang lain untuk mereka tempati. Saat mereka sampai di tempat yang baru, mereka malah diminta untuk membantu biksu yang diundang dari luar untuk proses pemakaman seorang biksu yang kemarin baru saja meninggal karena kepala biksu Luang Por sedang sakit. Saat proses upacara pemakaman dan doa, seorang biksu mendapatkan gangguan. Lalu dia mencoba menerawang jenazah di peti mati itu dengan mata batinnya. Dan ketika mendapat interaksi, seketika biksu itu kabur. Yang ternyata biksu yang meninggal itu adalah kakaknya Joy. Wanita yang tadi pagi ketemu sedang nangis itu. Ternyata dia nangis lantaran kakaknya telah meninggal. First dan Balon merasa ada yang gak beres di kuil tersebut karena mereka selalu merasakan hal-hal di luar nalar. Dan tiba-tiba Joy berterima kasih ke mereka atas bantuannya karena mereka malam ini bersedia untuk menunggui jenazah kakaknya di tempat itu sebelum besok dikremasi. Sebenarnya itu semua ulah Nong dalam rangka cari muka sama Joy. Walaupun Balon tidak setuju, tapi First ini ho-ho aja. Ya iyalah digodai sama Nong. Dan malam itu pun harus mereka lewati bersama peti mati yang menyeramkan itu. Malam harinya, Balon malah melakukan live streaming di depan peti mati itu untuk menawarkan produk-produknya. Secara dia adalah reseller bikini di pasar Joko gitu. Dia terkejut saat penonton-penontonnya memberi komentar bahwa mereka melihat lengan dan tubuh manusia yang keluar dari dalam peti mati itu. Awalnya dia tidak percaya, tapi lama-kelamaan dia percaya bahwa ada yang aneh di peti mati tersebut. มือออกมาจากโรงด้วย คนอย่างกูไม่เคยกลัวใครหามึงมาเถอะมันมาทั้งตัวเลยนะแม่ Lalu muncul lovers, mereka baru ingat bahwa jenazah di peti mati itu adalah biksu yang terlihat seksi di mata mereka waktu pertama kali mereka datang di kuil. Dan kemudian akibat ulah mereka yang ketakutan membuat jenazah jatuh di balik tabir kuil dan mereka harus mengembalikan jenazah dan peti itu seperti semula. Karena Balon satu-satunya tidak memiliki penyakit rabun, akhirnya dia yang harus memeriksanya. Dari penampakan yang Balon lihat tadi, Pemula menerangkan bahwa di kuil itu memang sangat angker dan gak ada calon biksu yang kuat menjalani proses penahbisan di sana. Biksu-biksu itu kerap diganggu makhluk gaib hingga pernah sampai mengalami kematian. Dari sana, First menyalahkan Balon sebab dialah yang menyebabkan mereka ada di sini karena sumpah serapahnya waktu menang lotre itu. Keesokan harinya, proses kremasi jenazah kakaknya Joy dimulai. Saat proses kremasi berlangsung, tiba-tiba Nong melihat penampakan seolah-olah ada yang keluar dari peti mati yang lagi dibakar tersebut. Dan saat dia ditanyai oleh teman-temannya apa yang sebenarnya terjadi,
Nong kemudian menceritakan bahwa dia melihat ada yang keluar dari peti mati itu. Dan dia juga melihat bahwa yang keluar itu memiliki tato di lengannya. Esoknya mereka bertiga nampak sedang menghafalkan skrip religi bareng pemula dan Ao di tempat patung Buddha. Sepulang dari sana, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan seorang wanita tua gila yang terlihat lagi mencuri makanan di kuil. Mereka meneriakinya sebagai pencuri, tapi ada yang aneh di mana wanita tua gila itu menghampiri Nong dan mulai berlaku aneh seakan-akan menganggap Nong ini adalah anaknya saat melihat kalung yang dipakainya. Dan untungnya adalah lelaki tua yang segera datang dan menolong mereka. Saat malam hari ketika Nong belajar menghafal skrip religi itu di deretan patung Buddha, niatnya sih biar fokus, tapi anjing serem cuk. Tiba-tiba saja ada yang menyaut Nong saat dia lupa bacaan skrip itu. อะไรต่อวะ ชะตาปฏิฆานา Balon! Fuck! Dan dia diteror hingga lehernya dicekik oleh penampakan yang awalnya terlihat seperti Out. Penampakan yang menyerupai Out ini memintanya untuk menghentikan proses penghabisan itu dan dia menyuruh mereka agar segera pulang. Tapi pada akhirnya Nong berhasil melarikan diri. Lalu mereka mengadu kepada pemula dan kepala biksu. Intinya kalau bisa nggak usah pakai proses yang ribet-ribet gitulah. Mereka ingin langsung jadi biksu tanpa harus jadi nak terlebih dahulu. Tapi kepala biksu itu menjelaskan proses menjadi nak itu sangatlah penting. Karena dahulu kala pernah ada kejadian seseorang minta ditahbiskan, ternyata dia bukan manusia melainkan dari golongan siluman yang menyamar menjadi manusia. Karena syarat utama penahbisan itu adalah harus asli manusia ya. Tapi walaupun siluman itu nggak bisa ditahbiskan, dia bersedia mengabdi kepada Buddha dengan caranya sendiri. Malam harinya saat First sedang buang hajat, ia diganggu oleh setan itu. Kemudian tiba-tiba lampu mati dan dia pun melarikan diri. Di tengah acara pelarian dirinya, ia melihat seseorang sedang mandi. Yang ternyata itu adalah Nong. Saat berjalan pulang ke kamar mereka, Nong dan First mendengar suara lonceng di tengah malam buta. Mereka lalu menyadari bahwa arah suara tersebut berasal dari kamar mereka, yang ternyata di sana balon terkena serangan yang membuat dia hampir saja mati tergantung. ได้ยินเสียงนะครับ Untung saja ia berhasil diselamatkan oleh Nong dan First dengan cara diberi nafas buatan oleh First. Walaupun sebenarnya bukan nafas buatan sih ya. Kayaknya lebih mirip disedot atau dicium gitulah. Bangkilah si guy ini. Siang harinya, Jui sudah bisa menerima kematian kakaknya walaupun kematiannya itu tidak wajar. Tapi dia sudah ikhlas walau hidup seorang diri karena orang tuanya juga sudah lama meninggal. Nong yang dari awal naksir sama Jui akhirnya cintanya ditolak dan dia memutuskan untuk pergi menjalani kehidupan barunya. พี่อาจจะคิดว่าพี่รู้สึกดีกับจุ๋ยพี่ก็เหมือนจุ๋ยนั่นแหละเพิ่งอกหักเจอแต่เรื่องแย่ๆมา Malam harinya giliran Luangpor sang kepala biara itu yang diteror oleh sesosok makhluk yang kali ini penampakannya sangat terlihat jelas dan keesokan harinya dia ditemukan telah meninggal. ออสอ๋อนี่อะไรอ่ะออสรู้ว่า Dari kejadian itu, Balon merasa bersalah karena sebab dirinya dan sumpahnya itulah membuat semua menjadi kacau seperti ini. Dia pun sudah muak dengan setan yang terus menghantuinya itu dan pada akhirnya membuat Balon naik pitam, lalu menghancurkan kuil serta menantang hantu tersebut. Karena tindakannya itu, tiba-tiba terdengar suara misterius yang seakan-akan terus mendekat. Dan pada akhirnya muncullah sesosok makhluk.
tukang es asem. Sesaat setelah tukang es kampret itu pergi, tiba-tiba wanita tua yang gila itu menangis histeris melihat kuil mendiang anaknya dihancurkan. Balon pun merasa bersalah kembali karena tidak bisa mengontrol emosinya. Lalu mereka bersama-sama memperbaiki kuil tersebut dan kemudian mereka menemukan sebuah foto. Lalu Ot mengajak mereka untuk menanyakan kepada kakeknya apa yang sebenarnya terjadi dan siapa biksu juga wanita di foto tersebut. Ternyata wanita itu bernama Porn yang tak lain adalah wanita gila itu, dan dia mempunyai anak bernama Non yang akan ditahbiskan untuk ibunya Porn di kuil itu. Penahbisan itu juga untuk menebus dosa-dosanya karena dulunya dia adalah seorang gangster. Tapi saat hari penahbisan tiba-tiba dia meninggal dengan tragis. Dan ibunya menjadi gila karena sangat terpukul atas kematiannya Non. Mereka kemudian meminta maaf kepada Porn. Nong juga mengembalikan kalung pemberian biksu di awal film tadi yang ternyata kalung itu merupakan milik mendiang Non. Sesampainya mereka di kuil tempat mereka tinggal, mereka sudah merasa baikan apalagi besok adalah upacara penahbisan mereka. Lalu tiba-tiba terdengar suara lonceng mirip si tukang es tadi ya. Karena geram, Balon langsung keluar kuil untuk menghajarnya. Tapi bukannya menemukan si tukang es tadi, Balon malah kerasukan oleh setannya Non. Yang kemudian anjir, dimuntahin gak tuh? Mendengar mereka bertiga sedang teriak-teriak, Ot dan pemula pun datang. Pemula yang diandalkan untuk bisa mengusir hantu tersebut, malah ternyata dia nggak bisa apa-apa hingga akhirnya dia pun memberanikan diri. Dan inilah cara menyadarkan orang yang kerasukan ya. Dari sana Nong berinisiatif untuk menahbiskan arwah Non yang sedang menghantui mereka itu dengan cara menggali kuburannya dan mengambil jasad tulang belulangnya supaya bisa diwujudkan dalam tubuh Balon yang sedang kerasukan arwah Non saat upacara penahbisannya nanti. Karena mereka tahu Non itu menghantui dan mengancam mereka karena dia tidak bisa ditahbiskan. Kalau dia tidak bisa ditahbiskan, maka semuanya pun tidak bisa. Setelah mereka menemukan jasadnya Non, Ot disuruh mengambil jubah untuk penahbisannya Non. Lalu First dan Nong mengambil si balon tadi, sedangkan pemula disuruh menjaga jasadnya Non. Tapi setelah mereka membawa semua perlengkapan termasuk si balon tadi, tiba-tiba saja Balon sadar dari kerasukannya dan jasad si Non ini malah menghilang. Mereka kemudian mencarinya dan menanyai si pemula yang terlihat berada di salah satu kuil yang ternyata pemula diikat lehernya dan diseret, akan tetapi ia berhasil diselamatkan dengan cara bernegosiasi dengan hantunya Non bahwa dia akan ditahbiskan juga. Tapi jika mereka tidak bisa menepati janjinya, maka mereka semua akan mati. Ketika perundingan itu selesai, Nong yang mengira pemula ini bisa menjalankan ritual penahbisan untuk mereka, tapi ternyata dia nggak tahu caranya dan nggak bisa melakukannya dengan alasan dia ini masih pemula. Setan Non yang mengetahui hal itu pun kembali marah, tapi hal itu dicegah oleh First yang berinisiatif untuk melakukan penahbisan itu dengan cara video call via WhatsApp kepada biksu senior yang kabur tempo hari. Setan Non pun sudah tidak sabar, tapi ternyata masalah datang lagi, di mana jubah untuk penahbisan Non malah hilang. Kemudian muncullah Porn, ibu dari setan itu, dan memberikan jubah itu untuk penahbisan Non dan ritual pun dilanjutkan. Lalu biksu itu bertanya kepada Non, karena Non ini bukan manusia, membuat biksu senior tidak bisa melanjutkan ritualnya dikarenakan ya seperti tadi ya, bahwa yang bisa ditahbiskan hanyalah manusia. Lalu sebelum selesai biksu senior itu berbicara, malah paket datanya habis lur. Hantu Non pun kembali marah dan pada akhirnya ibu pun mulai berbicara baik-baik dan memberikan penjelasan bahwa Non bukan manusia lagi. Ibu pun juga ikhlas walau dia tidak pernah ditahbiskan oleh anaknya. Hantu Non pun mulai luluh dan berpikir realistis. Tapi dia meminta satu permintaan kepada ibunya, jika dia diizinkan terlahir kembali, apakah ia boleh menjadi anaknya lagi?
Dan Nong pun mengatakan bahwa dia akan ditahbiskan atas nama Non dan ibunya Porn. Keesokan harinya, akhirnya ketiga sahabat itu berhasil ditahbiskan dan menjadi biksu. Mereka menahbiskan dirinya untuk orang-orang yang mereka sayangi dalam hidup. Saat ritual selesai, ternyata ada sesuatu lain lagi yang membuat mereka shock berat, yaitu ada kutukan lain di mana biksu akan mati saat mereka berniat keluar dari kuil atau berhenti menjadi biksu. Untungnya saja pada akhirnya film ini tamat. Nah, pesan yang bisa diambil dalam film ini adalah jangan sembarangan berkata apalagi bersumpah, karena itu bisa menjadi ancaman untuk diri kita sendiri ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan nama, tokoh, dan alur ceritanya, saya minta maaf ya. Sebelum berakhir, aku minta dulu lah tekan tombol subscribe dan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Pendongeng Film ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.